Halo semua, hari ini kita bakal ngebahas tentang perhitungan data kerangka poligon. Nah, data kerangka poligon tuh hampir sama kayak yang kemarin waktu kalau data situasi. Datanya pakai yang kemarin, tinggi alatnya segini, eh, jarak targetnya segini gitu. Tapi kali ini tuh kita fokusnya bukan ke sininya, tapi ke poligonnya karena kita menghitung kerangka poligon. Nah, ini tuh sebenarnya udah pada ada rumusnya gitu loh. Tuh, udah pada ada rumusnya. Nah, buat kerangka poligon itu batasnya, syaratnya itu harus kurang dari 900. Nah, kalau lebih dari 900 itu ada faktor koreksinya. Faktor koreksi itu didapat dari nih, selisih sama jumlah alat. Jumlah alatnya itu ada 7, jadi selisih dibagi jumlah alat itu. Nah, sekarang yang aku itu dapatnya 89940. Ini tuh semua tuh udah pada ada rumusnya gitu. Kita tinggal masuk-masukin si data ininya, otomatis kesininya tuh udah ke ubah gitu. Nih faktor koreksinya udah ada. Nah ini tuh didapatnya tuh dari mana sih? Dari ini, yang merah-merahnya ini, yang 721324. Copy ke sini. Ini 72146877. Ini dapatnya tuh dari sini. Dari sini tuh di copy ke sini buat dapet si eh, angka sudut dalamnya ini. Kalau udah dapet sudut dalamnya ini, kalau emang lebih dari 900, itu bisa difaktor koreksi. Kalau emang kurang dari 900, itu nggak perlu difaktor koreksi gitu. Ini juga ada yang tanpa faktor koreksinya. Nah, buat dapetin ini tuh, nanti tuh buat dapetin si hasil ini. Itu nanti tuh buat kita copy ke AutoCAD. Atau enggak, kita bisa ngerjainnya kayak kemarin lagi. Dibuat kayak gini. Gitu loh. Ini, gitu. Ini tuh ngebuatnya tuh dari kayak kemarin lagi. Kayak yang UCS di sini ke sini. Itu tuh diketahuinya. Kan yang kemarin ya teman-teman yang kemarin itu kan ada ya tinggi alatnya nih, tinggi ya tinggi alatnya alat pertama, kedua, ketiga. Jadi ini tuh namanya kerangka poligon. Itu tuh kerangka poligon itu adalah yang menghubungkan antara satu alat dengan alat lainnya gitu ya teman-teman. Terus, nah itu namanya sudut dalam. Kita bisa lihat ya di layarnya. Itu ada sudut dalam ada sudut jurusan atau sudut luar gitu ya. Nah, gimana sih cara mengetahui si sudut ini? Itu caranya gampang banget sama kita sebenarnya. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Caranya pertama kita ke Anotet, terus ininya Angular ya kita di tadinya kan linear di Angular, terus langsung aja teman-teman buat sudut dalam itu kita klik aja yang mana di titik sini gitu ya. Nomor ini gitu kan dari satu jadi satu sama dua gitu. Nah, ini udah ada tuh. Udah doang. Jadi caranya kalau untuk sudutnya ini sudut kita ganti dulu ini sudut-sudutkan. Kalau itu sudut alam, itu sudut-sudut teman-teman. Nah, nanti kita dari sana kita pilih ke ini dulu, ke terus ini dulu, terus ke UTS dan teman. Bisa kita pilih juga ke UTS enter. Enter, enter dulu ya, udah mulai enter terus yang titik-titiknya, syarat.
Nah, cara ngebuat ini jadi suatu kerangka di AutoCAD itu, kita pakai AutoCAD yang kayak kemarin lagi ngerjainnya, guys. Nah, ini tuh disebutnya kerangka poligon. Kerangka poligon tuh kayak yang menghubungkan satu alat dengan alat yang lainnya gitu. Nah, ini tuh namanya sudut dalam, ini namanya sudut luar. Halo semua, hari ini kita bakal eh, ngejelasin atau aku bakal ngejelasin perhitungan kerangka poligon. Kerangka poligon itu masih berhubungan sama kemarin yang olah data situasi. Cuman sekarang tuh fokusnya di sininya nih, di kerangka poligonnya gitu. Datanya masih pakai data yang kemarin, tinggal lihat 0,9, jaraknya 2 tuh. Nah, cuman sekarang kita fokusnya di sini. Kerangka poligon itu syaratnya kurang dari 900. Nah, kalau lebih dari 900 itu harus pakai faktor koreksi gitu. Faktor koreksinya itu didapatnya itu dari mana sih? Ya, faktor koreksinya itu didapatnya itu dari selisih dibagi banyaknya alat gitu, jumlah alat. Nah, kalau emang hasil dari si ininya itu udah kurang dari 900 itu nggak perlu difaktor koreksi. Tapi kalau lebih itu wajib banget difaktor koreksi ya teman-teman. Nah, si ini tuh dapetnya tuh dari mana sih? Dapetnya tuh dari sini nih, dari data yang kemarin. Yang merah-merah ini tuh ini. Jadi setiap alat itu pasti ada yang kayak gininya ya teman-teman. Itu di copy ke sini, terus nanti bakal dapat jumlah si sudut dalamnya ini. Nah, jumlah sudut dalamnya itu udah di faktor koreksi karena sebelumnya itu lebih dari 900. Faktor koreksinya dengan ini gitu. Nah, ini juga ada yang tanpa faktor koreksi gitu, tapi pasti nantinya itu ngelebihin gitu. Nah, itu semua tuh udah pada ada rumus-rumusnya. Nih, udah ada rumus-rumusnya. Jadi kayak kita tuh tinggal masuk-masukin si datanya aja gitu. Cuman kita tuh harus paham si datanya tuh dari mananya gitu. Ini tuh kita benerin dulu coba. 9. Biar enak, biar sama kayak gini. Sebenarnya sih ininya tuh nanti tuh nggak ngaruh guys ke sininya tuh karena kayak yang ya udah ini mah cuman sih tinggi alat nggak masuk ke hitungannya, yang masuk hitungan tuh si jumlah ininya gitu. Yang kesini itu nggak ada masuk, nggak ada ngaruh sama sekali, cuman biar enak dilihatnya aja. Jadi ini tuh tinggal tinggal kita masuk-masukin aja guys, enak gitu. Nah, buat masukin si kerangka poligon ke AutoCAD itu kayak kemarin juga guys ngerjainnya gitu, kayak yang pakai yang kayak gini. Nah, ini tuh namanya tuh kerangka poligon nih tuh. Nah, gitu ini tuh namanya tuh kerangka poligon. Kerangka poligon tuh kayak yang eh menyambungkan satu alat dengan alat yang lainnya itu pakai kerangka poligon gitu. Nah, itu ada namanya tuh sudut, ini sudut dalam, ini namanya sudut luar. Nah, buat ngerjain si sudut dalam sama sudut luarnya itu kayak kemarin lagi. Itu bisa pakai anu tuh, ya.
buat nemuin si sudut terangnya itu gampang banget sebenarnya kayak kemarin aja, kayak kita ngerjainnya kayak kemarin. Kita tinggal ke salah ini, 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 ya kita diemin di sini. Nah, annotate, angular, angular itu tinggal di ini sama ini. Sementara lalu kita dan satu ini gitu ya kita diganti dari caranya gitu ya si cara ngetahuin virus ini itu caranya gampang banget sama kayak kemarin nah gimana sih caranya gitu ya caranya pertama kita ke Anotet terus ke ininya Angular ya gitu. Nah, buat nemuin sih, buat kita bisa nemuin si sudut dalamnya itu gimana sih? Tinggal kita ke Angular ini sama ini. Tadinya kan linear gitu ya Oh iya. Nah, buat kita tahu sih sudut dalamnya berapa sama sudut luarnya berapa tuh kayak kemarin kita tinggal ininya diganti dulu ke sudut dalam, ininya pilih yang Angular, klik yang ini sama ini. Nah, udah ada gini, bebas di mana aja gitu. Ini namanya tuh sudut dalam. Oke, nah buat tentuin si sudut luarnya tuh kita ke home, pakai ini UCS, kita klik di sini, di sini, sama di sini. Salah huruf mana? terus langsung aja teman-teman gue cerita itu sama itu udah ada tuh teman-teman kita ganti dulu ini sudah selesai kalau itu di alam ini itu sudah selesai teman-teman langsung kita dari sana kita pilih ke ini dulu ya apa terus ini ngebuat ini dulu terus kita bisa aja teman bisa kita pergi itu aku bisa Nah, buat tentuin si sudut luarnya tuh kita tuh ke home dulu, ininya ke Word dulu. Ini tuh diganti dulu guys, maaf. Ini tuh jadi awal. Nah, ke home, ini kan udah di ini, tinggal UCS dari sini ke sini ke sini. enter enter dulu ya udah mulai enter terus yang titik bawahnya titik utara lalu titik selanjutnya yang mau ditentukan nah ini titik tujuannya ya sudah dalam yang bisa kita pergi itu tuh bisa enter enter itu bisa enter bisa kita pergi itu tuh bisa enter 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 dulu ya udah mulai enter terus yang
Nah, buat nentuin si sudut luar ini tuh, kita tuh perlu ke home, world, terus ini enter dulu, terus annotate, ininya pilih yang angular, angular, enter lagi, kita pilih klik yang di bawah ini, ke segi alat sini, terus ke taruh sini. Nah, udah ada. Nah, itu udah ada. Nah, tinggal dilanjutin yang ini itu namanya tuh sudut luar, ini namanya sudut dalam. Nah, kita juga bisa ngebuat ini tuh bisa langsung jadi kayak gitu pakai data si hitungan ini. Nih, ini. Itu dapat ini tuh dapatnya dari hitungan ini. Nih, dari hitung-hitungan kesampingan ini. Ini tuh bisa kita copy yang ininya ya, yang ada angkanya. Kita copy, terus kita pindah ke sini deh. Hmm, ininya bisa di 3D poly. Sebenarnya kan di 3D poly juga nggak bisa aja sih guys. Ini tuh di 3D poly, 3D poly terus dipaste. Sabar ya, nih udah ada. Kita tutup dulu, kita pencet tuh. Nah, tadi ada kan. Nah, ini udah jadi. Sama kan kayak gini. Sama kan. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Buat perhitungan kerangka poligon. Kerangka poligon itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan kerangka situasi kemarin. Itu. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih. Dadah.